masih dalam mata kuliah studi hadis. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai ulumul hadis dan cabang-cabangnya, marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam mempelajari materi ini dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Secara umum, ilmu hadis dapat diklasifikasikan menjadi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa pengertian dari ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis dirayah? Kita akan mengupasnya satu persatu sebagai berikut. Ilmu hadis riwayah merupakan ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi SAW, periwayatannya, pemeliharaannya, dan penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Sehingga di dalam ilmu hadis riwayah, inti dari pembahasannya adalah mengenai bagaimana cara menerima dan meriwayatkan hadis serta bagaimana cara mentadwinkan hadis. Objek kajian dari ilmu hadis riwayat diantaranya adalah pribadi Nabi, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat Nabi serta membicarakan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan serta mentadwinkan hadis. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu hadis riwayat? Dengan mempelajari ilmu hadis riwayat, tentu saja seseorang akan mengetahui bagaimana hadis itu diterima dan diriwayatkan, serta bagaimana cara mentadwinkan hadis. Sehingga dengan mempelajari ilmu tersebut, umat Islam dapat terhindar dari adanya penukilan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, ilmu hadis riwayat ini sangat bermanfaat untuk menghindari adanya pemalsuan di dalam periwayatan hadis. Sedangkan ilmu hadis dirayah adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, apakah sanad dan matan itu diterima atau tidak diterima, dan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan sanad maupun matan. Maka dengan mempelajari ilmu hadis dirayah, seseorang dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Selain itu, seorang muslim yang menguasai ilmu hadis dirayah tentu saja ia akan mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh perawi hadis dalam menghimpun, kemudian memelihara, dan juga meriwayatkan hadis. Selain itu, seorang yang mempelajari ilmu hadis dirayah juga akan mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis, kemudian mengetahui istilah-istilah serta nilai-nilai, kemudian kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan hukum syariat. Ilmu hadis dirayah juga memiliki sebutan-sebutan lain atau panggilan-panggilan lain, diantaranya adalah ilmu mustalahil hadis, kemudian ilmu usul hadis, dan qaidut tahdits. Ini adalah nama-nama lain dari ilmu hadis dirayah. Jika secara umum ilmu hadis terklasifikasikan ke dalam ilmu hadis riwayat dan juga ilmu hadis dirayah, maka dari keseluruhan ilmu hadis juga terdapat cabang-cabang yang dimana cabang-cabang ilmu tersebut termasuk ke dalam ilmu hadis dirayah. Di antaranya adalah ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Kemudian ada ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang menerangkan tentang catatan-catatan yang dihadapkan pada para perawi dan tentang penakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat-martabat kata-kata itu. Kemudian ada ilmu ilail hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat mencacatkan hadis baik dari sisi sanad maupun matannya. Ada lagi ilmu nasih wal mansuh. Ilmu ini menerangkan mengenai hadis-hadis yang sudah dimansuhkan dan yang menasihkannya. Kemudian ada ilmu asbab wurudul hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi yang menurunkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menurunkan sabda tersebut. Dan yang terakhir adalah ilmu talfiqul hadis, di mana ilmu ini membahas tentang tata cara mengumpulkan hadis-hadis yang isinya berlawanan. Lalu bagaimana ilmu hadis ini bertumbuh dan berkembang? Ternyata ilmu hadis ini melewati dua fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan dan yang kedua adalah fase perkembangan. Dan sebagai tambahannya, kita juga akan membahas mengenai fase perkembangan ulumul hadis di negara kita Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sejarah pertumbuhan ilmu hadis atau fase pertumbuhan ilmu hadis, dapat kita cermati bahwa antara ilmu hadis riwayat dengan ilmu hadis dirayah, keduanya memiliki korelasi atau keterkaitan. Jika ilmu hadis dirayah lahir dari sebuah pemikiran karena perlunya
pemeliharaan hadis dan penjagaan hadis dari kehilangan dan juga pemalsuan sehingga tidak boleh ada satu hadis sahih yang tercecer, maka ilmu hadis riwayah dalam perjalanan dan perjalanannya sangat memerlukan kaidah-kaidah pendukungnya. Oleh karena itu, di antara ilmu hadis riwayah dan juga ilmu hadis riwayah, keduanya memiliki keterkaitan untuk saling bekerja sama atau bersinergi. Maka dalam sejarahnya, ilmu hadis riwayat maupun ilmu hadis dirayah ini sangat dibutuhkan untuk melihat kapan ilmu hadis itu mulai tumbuh dan sejak kapan mengalami perkembangan. Benih-benih ilmu hadis muncul atau tumbuh sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan diurutkannya hadis-hadis kepada para sahabat Rasulullah SAW. Namun kebutuhan terhadap penguasaan ilmu hadis riwayat maupun ilmu hadis dirayat baru dirasakan sangat dibutuhkan terutama pada masa sahabat dan tabi'in. Mengapa demikian? Karena pada masa tersebut Rasulullah SAW sudah tidak hidup di antara mereka lagi. Karena Rasulullah SAW telah wafat. Sehingga para sahabat dan tabi'in kesulitan untuk menguji kebenaran suatu hadis. Ditambah lagi, sepeninggal Rasulullah SAW muncul berbagai hadis palsu dari golongan-golongan tertentu yang sengaja memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga sahabat dan tabi'in merasa sangat kesulitan untuk menguji kebenaran hadis, apalagi jika hadis tersebut disampaikan hanya oleh satu orang saja. Hal inilah yang mendorong terlahirnya ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayat pada saat itu. Karena keadaan yang demikian, akan sangat memerlukan kaidah-kaidah tersebut atau memerlukan ilmu hadis riwayat maupun ilmu hadis dirayah guna melakukan seleksi dalam penerimaan dan periwayatan atau penyampaian hadis kepada para murid-murid dari sahabat dan tabi'in ini. Demikianlah sejarah masa pertumbuhan hadis atau fase di mana hadis mulai bertumbuh, yaitu dimulai sejak masa Rasulullah SAW dan berlangsung hingga masa sahabat dan tabi'in. Dan di dalam pertumbuhannya ilmu hadis ini memerlukan adanya kaidah-kaidah yang dapat menjaga keaslian dan keutuhan dari hadis tersebut. Selanjutnya, pada masa perkembangan ilmu hadis atau fase perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis riwayat pertama kali ditetapkan oleh seorang ulama pada masa tabi'in yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri dikenal sangat ahli dalam bidang hadis dan memiliki kedudukan sebagai pengumpul hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri pertama kali menetapkan dasar ilmu hadis riwayah atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada mulanya, ilmu hadis pada saat tersebut berbentuk kaidah-kaidah yang sangat simpel dan sangat sederhana. Di samping ilmu hadis riwayah yang digagas oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, ternyata muncul ilmu hadis dirayah yang sama-sama muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ilmu hadis dirayah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ali bin Madani, Bukhari, Muslim, dan juga At-Tirmidzi. Pada tahap kelahirannya, ilmu hadis memiliki ciri-ciri adanya penyedikitan riwayat, kemudian kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkan hadis, pengujian terhadap setiap riwayat, mencari sanad hadis dan meneliti karakteristik rawi, membandingkan riwayat rawi satu dengan yang lain, yang kemudian memunculkan konsep hadis marfu, mauquf, dan juga maqtu dan sebagainya. Sehingga pada tahap kelahirannya ini ilmu hadis belum berdiri secara tersendiri. Barulah pada abad kedua dan abad ketiga ilmu hadis memasuki masa penyempurnaan. Dalam masa penyempurnaan ini ilmu hadis sudah menjadi cabang ilmu tersendiri, di mana setiap cabang dari ilmu hadis tersebut berdiri sendiri dan sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan dan dipergunakan oleh para ulama, misalnya jarh wa ta'dil, kemudian ilal hadis, dan lain-lain. Hanya saja pada abad tersebut atau pada abad kedua hingga ketiga Hijriah ini, ulumul hadis belum terbukukan, kecuali tulisan dari Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalahnya. Namun pada abad kedua hingga ketiga Hijriah ini, ulumul hadis belum terbukukan kecuali tulisan Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalahnya. Setelah melalui abad kedua hingga ketiga Hijriah,
Kemudian ulumul hadis memasuki fase pembukuan secara terpisah, di mana yang tadinya pada awal abad kedua hingga ketiga Hijriah, ulumul hadis belum terbukukan, namun pada abad setelah itu, ulumul hadis sudah mulai dibukukan secara terpisah, di mana pembukuan terpisah ini berlangsung hingga pertengahan abad keempat. Sehingga dalam fase tersebut, berhasil tersusun kitab khusus untuk setiap cabang ulumul hadis. Di antaranya adalah ilmu hadis sahih, kemudian ilmu hadis mursal, nasih wa mansukh, rijalul hadis, dan juga yang lain-lainnya. Setelah dibukukan secara terpisah, hadis kemudian melalui fase penyusunan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebarannya, di mana upaya ini atau fase ini berjalan hingga abad ke-7 Hijriah. Seorang ulama Sunniyah bernama Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Al-Ramahurmusi yang wafat pada tahun 360 Hijriah berhasil menyusun ilmu hadis dalam suatu disiplin secara lengkap. Sayangnya, karya dari Ar-Ramahurmusi ini belum mencakup seluruh ilmu hadis. Meski demikian, namun kitab karya Ar-Ramahurmusi ini tergolong ke dalam kitab yang terlengkap pada masanya. Kemudian kitab tersebut dinukil dan dikembangkan oleh ulama-ulama berikutnya. Fase selanjutnya adalah fase pematangan dan penyempurnaan kitab ulumul hadis, di mana fase ini dimulai pada abad ke-7 sampai 10 Hijriah. Ciri yang paling nampak dalam fase ini adalah pembahasan komprehensif, pemberian definisi, kesimpulan, dan komentar terhadap pendapat. Fase berikutnya dalam pertumbuhan hadis adalah fase kebukuan atau kejumudan. Fase ini berlangsung pada abad ke-10 hingga awal abad ke-14 Hijriah. Dalam fase kebukuan dan kejumudan ini, aktivitas pembukuan dan pembahasan terhadap ilmu hadis nyaris terhenti. Akibatnya, yang muncul di peredaran masyarakat adalah kitab ilmu hadis yang ringkas dan praktis. Fase terakhir dari pertumbuhan ilmu hadis adalah fase kebangkitan kedua, di mana fase ini telah dimulai dari abad ke-14 Hijriah. Dari fase kebangkitan kedua ini kemudian lahirlah beberapa kitab, di antaranya adalah Qawais at-Tahdits karya Jamaluddin Al-Qasimi, kemudian Sunnah wa Makanatuha fi Tashri'il Islam karya Mustafa Asy-Syibai, kemudian Al-Hadits wa Al-Muhaddisun karya Muhammad Abu Sahwu, dan yang keempat ada Al-Manhaj Al-Hadits fi Ulumil Hadis karya Muhammad Al-Simahi. Sehingga dalam fase pertumbuhannya kitab-kitab mustalah hadis mulai bermunculan dalam bentuk nadom, kemudian bentuk alfiyah as-Suyuti maupun dalam bentuk nasar ataupun prosa. Sedangkan perkembangan ulumul hadis di Indonesia dimulai pada abad ke-19 dengan lahirnya karya di bidang ulumul hadis yaitu Manhaj Daw an-Nazar karangan Syekh Mahfud Tarmasi yang wafat pada tahun 20 Masehi. Setelah itu diikuti oleh Mahmud Yunus yang mengarang ilmu mustalah hadis, Hasbi As-Siddiqi, Abdul Qadir Hasan, Syuhudi Ismail, dan juga yang lain-lainnya. Karya-karya ulumul hadis di Indonesia lebih banyak yang bersifat pengantar daripada pembahasan, apalagi bersifat analitis dan lebih dominan kajian sejarahnya. Baik teman-teman, cukup ini yang dapat saya sampaikan hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan juga penjelasan dalam materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.